Allah Ta'ala berfirman lagi, sesungguhnya bagi Allah tidak ada sesuatu yang tersembunyi baik di bumi ataupun di langit. Ali Al-Imran 5. Lagi firman-Nya Allah Ta'ala, sesungguhnya Tuhanmu itu nescaya tetap mengintipnya. Al-Fajr 14. Juga firman-Nya Allah Ta'ala, Dia Maha mengetahui akan kekhianatan mata, maksudnya pandangan mata kepada sesuatu yang diiarang atau kerlingan mata sebagai ejekan dan lain-lain perbuatan yang tidak baik dan apa saja yang tersembunyi dalam hati. Al-Mu'min 19. Ayat-ayat yang mengenai bab ini banyak sekali dan kiranya dapat dimaklumi. Adapun hadis-hadisnya ialah dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, katanya, pada suatu ketika kita semua duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni pada suatu hari, tiba-tiba muncullah di muka kita seorang lelaki yang sangat putih pakaiannya dan sangat hitam warna rambutnya, tidak tampak padanya bekas perjalanan dan tidak seorang pun dari kita semua yang mengenalnya, sehingga duduklah orang tadi di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu menyandarkan kedua lututnya pada kedua lutut beliau dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua pahanya sendiri dan berkata, "Ya Muhammad, beritahukanlah padaku tentang Islam." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bersabda, "Islam yaitu hendaknya engkau menyaksikan bahwa tiada pilihan kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Hendaklah pula engkau mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa bulan Ramadan dan melakukan haji ke Baitullah jikalau engkau kuasa jalannya ke situ." Orang itu berkata, "Tuan benar." Kita semua hairan padanya karena ia bertanya dan juga membenarkannya. Ia berkata lagi, "Kemudian beritahukanlah padaku tentang iman." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yaitu hendaklah engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari penghabisan, kiamat, dan hendaklah engkau beriman pula kepada takdir yang baik ataupun yang buruk, semuanya dari Allah jua. Orang itu berkata, "Tuan benar." Kemudian katanya lagi, "Kemudian beritahukanlah padaku tentang ihsan." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yaitu hendaklah engkau menyembah kepada Allah seolah-olah engkau dapat melihatnya, tetapi jikalau tidak dapat seolah-olah melihatnya, maka sesungguhnya Allah itu dapat melihatmu. Ia berkata, "Tuan benar." Katanya lagi, "Kemudian beritahukanlah padaku tentang hari kiamat." Rasulullah SAW menjawab, orang yang ditanya, yakni beliau SAW sendiri, tentulah tidak lebih tahu dari orang yang menanyakannya, yakni orang yang datang tiba-tiba tadi. Orang itu berkata pula, "Selanjutnya beritahukanlah padaku tentang alamat-alamatnya hari kiamat itu." Rasulullah SAW menjawab, yaitu apabila seorang hamba sahaya wanita melahirkan tuan putrinya, maksudnya hamba sahaya itu dikawin oleh pemiliknya sendiri dan menikah, lalu melahirkan seorang anak perempuan. Anaknya ini dianggap merdeka juga, dan dengan begitu dapat dikatakan hamba sahaya perempuan melahirkan tuan putrinya. Dan apabila engkau melihat orang-orang yang tidak beralas kaki, telanjang-telanjang, miskin-miskin, dan sebagai penggembala kambing sama bermegah-megahan dalam gedung-gedung yang besar karena sudah menjadi kaya raya dan bahkan menjabat sebagai pembesar-pembesar negara. Selanjutnya orang itu berangkat pergi. Saya, yakni Umar radhiyallahu anhu, berdiam diri beberapa saat lamanya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hai Umar, adakah engkau mengetahui siapakah orang yang bertanya tadi?" Saya menjawab, "Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahuinya." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lalu bersabda, "Sesungguhnya orang tadi adalah malaikat Jibril. Ia datang untuk memberikan pelajaran tentang agama kepadamu semua." Riwayat Muslim. Makna talidul amatu rabbataha, yakni tuan putrinya. Adapun pengertiannya ialah oleh sebab banyaknya hamba sahaya perempuan sehingga budak-budak tersebut melahirkan putri untuk tuan yang memilikinya. Putri tuannya itu sama kedudukannya dengan tuannya sendiri. Tetapi ada sebahagian ulama yang mengatakan tidak sedemikian itu maksudnya. Al-alah ialah golongan orang-orang fakir. Adapun kata malian artinya waktu yang lama, yaitu sampai 3 hari 3 malam lamanya. Keterangan, sebabnya Sayyidina Umar kehairanan karena orang yang bertanya itu semestinya belum mengerti apa yang ditanyakan, tetapi anehnya setelah diberi jawaban, tiba-tiba penanya itu berkata, "Tuan benar."
Dan kata-kata sedemikian ini tentulah menunjukkan bahwa penanya itu telah mengerti. Barulah keheranan Sayyidina Umar itu lenyap setelah diberitahu bahwa yang bertanya tadi sebenarnya adalah Jibril alaihissalam yang kedatangannya memang sengaja hendak mengajarkan soal-soal keagamaan kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.